Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Karevan Miranda dengan NPM 2232 Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester pengujian sumber yang sudah saya buat. Yang dimana soal pertama, ujian akhir semester ini terdapat dua soal. Soal pertama yaitu sebuah sumber baru dengan reservoir tertutup akan dilakukan pengujian perseveran tesnya. Yang bisa kita lihat, data pada sumber tersebut akan disediakan dalam sebuah tabel. Tabel tersebut seperti berikut. Lalu pada soal nomor 1 ini kita akan memecahkan 4 persoalan, yang mana persoalan pertama yaitu mencari kapan periode Weber storage akan berakhir. Untuk mencari kapan periode Weber storage ini akan berakhir, kita akan melakukan pencarian delta P dan delta T yang terlebih dahulu. Delta P akan ditunjukkan pada sebuah tabel berikut. Untuk mencari delta P, kita akan melakukan pengurangan tersebut, yaitu pengurangan P akhir dikurang dengan P awal. Lalu selanjutnya kita mencari delta T-nya atau perubahan dari T-nya. Untuk melakukan pencarian delta T ini, kita akan melakukan pengurangan T akhir dikurang dengan T awal. Lalu kita akan buat dia dalam sebuah tabel, yang tabelnya seperti berikut. Lalu setelah delta P dan delta T ini dapat, kita akan memplot delta P dan delta T ini dalam sebuah grafik, yang dimana ditunjukkan pada seperti gambar berikut, grafik berikut. Yang dimana delta P akan ditunjukkan pada sumbu Y dan delta T akan ditunjukkan pada sumbu X. Bisa kita lihat dari penjelasannya, Weber storage berakhir di titik 15,0,9. Hasil ini bisa kita lihat, kita ambil dari sebuah garis lurus pada grafik yang terdapat pada grafik di atas. Jadi terakhir yang menyentuh garis lurus inilah yang disebut dengan Weber storage. Berdasarkan analisis dari grafik tersebut, Weber storage berakhir di titik T15,09. Hal ini ditandai dengan perubahan log pada grafik tersebut. Ini berarti aliran fluida yang berasal dari reservoir sudah mulai mendominasi dibandingkan dengan efek fluida dalam sumur. Hal ini juga terjadi karena dominasi penyimpanan fluida di lubang sumur, kepala airan, dan di tanpa batas. Bisa kita lihat dari grafik yang sudah dihasilkan, yang dimana untuk mencari Weber storage ended ini atau periode Weber storage ini berakhir, kita melakukan dengan menarik sebuah garis lurus pada titik-titik yang sudah disajikan pada grafik tersebut. Kita akan tarik sebuah garis lurus, lalu di mana garis lurus ini menyentuh titik terakhir yang pada grafik tersebut, maka itu akan kita akan sebagai Weber storage ended-nya. Bisa kita lihat titik terakhir menyentuh pada garis tersebut, yaitu di titik 15,09. Maka kita anggap itu sebagai Weber storage ended. Lalu selanjutnya kita akan mencari pada soal nomor 2, kita akan mencari periode dimulainya infinite acting radial flow atau IARF. Bisa kita lihat pada grafik tersebut, grafiknya kurang lebih hampir sama dengan grafik Weber storage ended, yaitu kita di sini juga mencari titik perpotongan atau titik terakhir yang garis lurus yang sudah kita tarik ini di titik terakhirnya. Jadi di IRF ini kita akan mencari titik IRF, yang dimana penjelasannya seperti berikut. Berdasarkan pengamatan periode infinite acting radial flow, IRF dimulai pada titik waktu di atas T15,09. Periode ini terjadi ketika pola aliran transisi berubah menjadi konstan, yang terlihat dari stabilisasi derivatif tekanan pada grafik log-log. IRF ini terjadi setelah efek dari Weber storage berakhir dan sebelum batas reservoir mulai mempengaruhi aliran fluida. Pada saat IRF ini reservoir dianggap cukup besar sehingga fluida terus mengalir ke sumur tanpa gangguan. Semakin besar reservoir dan semakin baik permeabilitasnya, semakin lama fase IRF berlangsung sebelum batas reservoir terdeteksi. Bisa kita lihat dari grafik yang sudah dihasilkan. Kurang lebih grafik yang dihasilkan itu sama dengan grafik yang pada Weber storage ended. Kita akan mencari titik potongannya itu di antara 15,09. Jadi jika Weber storage ended ini sudah periode akhir dari Weber storage, maka titik di mana di atas T15,09, maka itu kita anggap sebagai titik dari IRF-nya atau titik infinite acting radial flow. Jadi titik IRF ini
titik di atas dari web storage yang udah kita plot pada grafik tersebut. Berarti titik IRF ini di atas 15.0,69. Lalu setelah kita cari IRF-nya, kita akan melakukan penghitungan permeabilitas. Yang bisa kita lihat dari grafik yang udah diplot, bisa kita lihat grafik ini. Kita akan mencari di mana tekanan pressure wave flowing pada T10 hours dan T2 hours. Bisa kita lihat dari grafik ini. Pada T1 kita akan mencari ini PWF yang dihasilkan, yaitu pada titik 2693 itu kita anggap sebagai PWF 1. Lalu pada T2 pada 1 hours yaitu pada titik 1828, bisa kita lihat dari tabel berikut yang dihasilkan, yaitu PWF 1 2693 pada saat T1 atau 10 hours, lalu PWF 2 pada tekanan 1828 pada saat T2 atau 100 hours. Lalu yang pertama kita lakukan itu tentukan slope M nya terlebih dahulu. Bisa kita lihat dari rumus slope M nya seperti berikut. Lalu slope N yang kami dapatkan yaitu sekitar min 865. Setelah kita mendapatkan slope N nya, kita mencari nilai dari permeabilitasnya. Bisa kita lihat rumusnya seperti berikut, yang dimana untuk mencari permeabilitasnya yang kami dapatkan yaitu sekitar 1,61123. Bisa dibilang permeabilitasnya cukup rendah yang kami dapatkan. Itu selanjutnya kita akan mencari estimate dari skin faktornya atau mencari dari skinnya. Untuk mencari skin faktor yaitu kita melakukan tekanan pada saat 10 hours, yaitu pada tekanan ini 293 psi. Lalu untuk mencari skin faktor rumusnya seperti berikut. Setelah kami lakukan pencarian dengan rumus ini, hasil yang kami dapatkan yaitu sekitar min 11,48194. Yang kita tahu sendiri, dengan skin faktor ini yang kita harapkan itu mencari nilainya itu dengan nilai negatif. Jika nilainya bernilai positif, maka pada sumur tersebut bisa kita asumsikan atau disimpulkan pada sumur tersebut terdapat kerusakan pada formasi pada sumur tersebut. Jadi yang kita harapkan di skin faktor ini yaitu nilainya bernilai negatif. Jika bernilai negatif, maka skin faktor yang pada sumur tersebut minim terjadi skin faktor atau kerusakan formasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Kurang lebih soalnya itu hampir sama dengan soal nomor 1. Cuma di soal nomor 2, soal di nomor 1 di sana kita akan mencari pressure down testnya. Kalau di soal nomor 2 kita akan mencari pressure buoy testnya. Yang dimana pada soal nomor 2 mensajikan data seperti ini. Yang kita lakukan yaitu ada 3 persoalan yang kita akan cari. Yang dimana soal pertama yaitu kita melakukan analisis terhadap titik flow regime. Langkah awal yang kita lakukan yaitu dengan melakukan perhitungan terlebih dahulu, yaitu cara perhitungannya itu dalam tanda kurung TP yang ini, lalu kita tambah dengan delta T, perubahan delta T, lalu selanjutnya dibagi dengan DT. Lalu kita dapatkan hasilnya seperti berikut. Setelah hasil berikut didapatkan, maka kita lakukan analisis terhadap titik flow regime, yang dimana bisa kita lihat pada grafik berikut, yang mana titik flow regime kita akan menarik sebuah garis lurus, titik dimana sampai dia nampak perbelokan pada titik tersebut, yang mana perbelokan tersebut terjadi di area di sini, maka itu kita anggap sebagai titik flow regime. Titik flow regime ini adalah kondisi dimana karakteristik aliran fluida dalam sebuah sistem berubah dari satu jenis pola aliran fluida ke pola aliran yang lain. Pada titik ini, flow regime ini berhubungan dengan perubahan aliran fluida di dalam reservoir dan pipa pada saat produksi dihentikan untuk memantau tekanan dari sumur tersebut. Perubahan flow regime ini mempengaruhi distribusi tekanan yang diukur selama periode shut-in atau periode pada saat produksi dihentikan, yaitu perubahan aliran turbulen menjadi laminan memberikan indikasi besarnya efek skin yang muncul akibat kerusakan formasi atau
estimasi sumur. Aliran laminar ini setelah shut-in memberikan data yang lebih andal untuk menghitungkan permeabilitas efek reservoir. Jadi di tip flow regime ini terjadi pada saat proses produksi dihentikan untuk sementara waktu. Untuk tujuan dari titik flow regime ini itu kenapa kita melakukan penghentian produksi, proses produksi, yaitu untuk memantau tekanan dari sumur tersebut. Dari pada titik flow regime ini kita akan mengindikasikan besarnya efek skin atau kerusakan formasi pada sumur tersebut, atau bisa kita lihat perubahan dari permeabilitas pada sumur tersebut. Lalu setelah kita menganalisa titik dari flow regime, kita akan menghitung estimate permeabilitasnya atau menghitung permeabilitas dari reservoir yang dihasilkan pada sumur tersebut. Yang dimana bisa kita lihat dari grafik kembali, di mana di sini kami akan mencari PWS1, PWS2. PWS1 yaitu pada saat T1 pada saat 30 hours, di mana titik potongannya di sini. Yang kami dapat yaitu sekitar 5.876,91 psi. Lalu pada saat PWS2 pada saat T2 40 hours, kita cari titik potongannya di sini, yaitu pada saat 5.930,14 psi pada saat T2 40 hours. Rumusnya seperti berikut. Yang kami dapatkan slope M-nya, yang pertama kita lakukan slope M, rumusnya seperti berikut. Yang kami dapat slope M-nya itu sekitar 426,049. Lalu setelah kita dapatkan slope M, kita akan mencari nilai permeabilitas dari sumur tersebut yang dihasilkan. Rumusnya kurang lebih seperti berikut. Lalu kita dapat nilai dari permeabilitas sumur tersebut itu sekitar 117,255. Lalu setelah kita mencari nilai permeabilitas, kita akan menentukan estimate dari skin faktornya, kerusakan formasinya. Yaitu kerusakan skin faktor ini kita akan menghitung pada saat dia tekanan 30 hours, yaitu pada tekanan 5.876,91 psi. Rumusnya kurang lebih seperti berikut. Bisa kita lihat pada rumusnya, pada tekanan 30 hours, tekanan pada saat 30 hours. Bisa kita lihat rumusnya seperti berikut angka ya. Yang kami dapat estimate dari skin faktornya itu sebesar min 5,277. Rumusnya seperti ini, rumus Excel ya. Dari skin faktor ini bisa kita indikasikan bahwa pada flow regime ini tidak terjadi kerusakan formasi. Yang kita harapkan pada skin faktor tersebut yaitu bernilai negatif. Jadi mana semakin negatif nilai yang kita hasilkan, yaitu skin faktor yang kita hasilkan itu bakal semakin bagus. Dalam artian pada formasi tersebut tidak terjadi kerusakan formasi. Jika skin faktor ini akan bernilai positif, itu mengindikasikan atau bisa kita simpulkan kalau dari formasi tersebut akan terjadi kerusakan atau tidak terdapat skin pada formasi tersebut. Makanya untuk yang skin faktor ini kita yang harapkan itu bernilai negatif. Mungkin cukup sekian dari hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.